Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta diskusi wawasan kebinekaan global tentunya di siang hari ini. Sebelum memulai untuk kita berdiskusi, marilah kita berdoa, tapi saya minta tolong untuk Bapak Muhammad Irhas Wicaksono untuk memimpin doa pada siang hari ini. Silakan untuk Pak Irhas. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa bersama supaya kegiatan hari ini lancar bisa dijalankan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Irhas Wicaksono yang telah memimpin doa tentunya karena sebuah doa itu akan memberi kelancaran kita pada diskusi siang hari ini dan Bapak Ibu untuk diskusi pada siang hari ini akan membahas tentang wawasan kebinekaan dengan topik yang kedua yaitu kebinekaan Indonesia dengan judulnya Negeri Penuh Harmoni yang akan disajikan oleh kelompok 7. Nah, saya akan tayangkan dulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya. Ya. Dengan judulnya Negeri Penuh Harmoni dan disusun oleh rekan-rekan kami. Yang pertama ada beliau Bapak Susanip, yang kedua ada Ibu Tarmianti, yang ketiga ada Bapak Rindrato Widyo Trisnanegara, yang keempat ada Bapak Muhammad Irhas Wicaksono, yang kelima ada saya, Ade Okta Tulistrian, yang keenam ada Bapak Aditya Bagus Respatinova, yang ketujuh ada Bapak Muhammad Afif Mubarok. Dan inilah indikator capaian pembelajaran pada diskusi kita di siang hari ini. Nah, setelah mempelajari topik kedua kebinekaan Indonesia, peserta diharapkan yang pertama memahami apa makna toleransi dan bagaimana cara mempraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis penyebab kerentanan akan kebinekaan. Dan yang ketiga, memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh capaian pembelajarannya. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu adalah pertanyaan pemantik yang akan saya berikan kepada peserta diskusi pada siang hari ini. Saya berikan pertanyaan yang pertama kepada Bapak Rindrato. Ya, yaitu pertanyaannya adalah, apakah Anda berasal dari keluarga yang beragam? Jika iya, bagaimana keragaman itu bisa bersatu dalam harmoni? Ya, baik. Saya dari keluarga yang beragam karena ayah saya itu dari daerah Surakarta, dengan ibu saya itu dari daerah Semarang. Mereka memang beda daerah, tapi karena mereka itu sudah memahami satu sama yang lain, kemudian mereka memahami secara kesamaan mereka lebih baik daripada perbedaan dari mereka, maka mereka bisa harmoni dan terjadi suatu kerukunan. Itu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Rindrato. Intinya cinta yang mempersatukan. Seperti itu Bapak Rindrato ya. Ya, oke. Yang kedua, jika keragaman Indonesia adalah kekayaan atau aset, mengapa ada konflik yang dipicu oleh perbedaan akan keberagaman? Kali ini saya berikan pertanyaan ini kepada Bapak Muhammad Irhas Wicaksono. Silakan Bapak Irhas Wicaksono untuk dapat menjawab pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Pak Ade. Di Indonesia itu mempunyai banyak sekali suku dan bangsa ya. Tetapi mereka malah menjadikan perbedaan itu bukan sebagai hasanah atau referensi, tetapi malah menjadikannya sebagai konflik. Bagi contoh, mereka yang merasa dari suku yang berbeda biasanya mempunyai sikap primordialisme yang tinggi. Jadi menganggap bahwa
daerah sendiri lebih baik daripada daerah yang lain, dan itu yang mengakibatkan atau memicunya konflik antar keberagaman di Indonesia. Mungkin jawaban saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Irhas Wicaksono atas jawabannya tentunya. Dan yang berikutnya lagi, ini jadi negara Indonesia tentunya banyak sekali terdiri dari beberapa banyak pulau, banyak suku ya yang bersifat majemuk tentunya. Daerah atau budaya mana di Indonesia yang ingin Anda kenali dan pelajari lebih dalam? Apa alasannya? Nah, ini pertanyaan ini saya berikan kepada Bapak Afif. Silakan untuk Bapak Afif untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Bapak Ade. Nah, untuk budaya yang ingin saya pelajari lebih dalam lagi adalah Bali. Mengapa kita memilih Bali? Ya, karena keunikan kebudayaan dan adat istiadatnya yang sangat berbeda dengan lingkungan daerah tempat saya tinggal. Begitu Pak Ade alasannya. Terima kasih Pak Afif atas jawabannya. Inilah tadi ketika contoh pertanyaan pemantik yang akan kita pelajari, yaitu tentang temanya tadi kebinekaan negara Indonesia. Kita lanjut ke ini ada beberapa gambar, ada 5 gambar ya, di mana gambar-gambar tersebut adalah gambar-gambar orang dengan busana daerahnya atau pakaian daerahnya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk dapat mengamati terlebih dahulu ya. Tentunya beragam dan pakaiannya berbeda-beda. Nanti untuk dapat memilih jawabannya berdasarkan slide yang berikutnya, silakan Bapak Ibu amati terlebih dahulu gambarnya. Nomor 1 dari mana, 2 dari mana, 3 dari mana, 4 dari mana, 5 dari mana. Kemudian nanti saya akan tunjukkan juga jawabannya, nanti Bapak dan Ibu untuk dapat bisa menjawab dari mana. Nomor 1 berasal dari mana pakaian nomor 1, nomor 2 dari mana, nomor 3 berasal dari mana, nomor 4 berasal dari mana, dan nomor 5 berasal dari mana. Sudah selesai Bapak Ibu ya? Sudah selesai mengamatinya? Kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Ini adalah jawabannya. Ada dari Kalimantan, Aceh, Papua, Jawa, dan Minangkabau. Oke. Tadi saya ulangi lagi, Kalimantan, Aceh, Papua, Jawa, dan Minangkabau. Untuk yang pakaian adat pertama, Bapak Muhammad Irhas Wicaksono, berasal dari mana? Saya rasa itu dari, kalau tidak salah dari Aceh ya Pak. Dari Aceh. Dengan ciri-cirinya bagaimana menurut Pak Irhas? Yang dapat Ciri-cirinya mungkin dibedakan. ada di toppingnya itu seperti ada apa namanya, aroma, ada aroma Melayu. Jadi Iya. yang dekat dengan Melayu itu ya Aceh. Saya rasa seperti itu. Begitu. Oke, yang kedua, baik yang kedua, saya berikan pertanyaan ini kepada Ibu Tarmianti. Silakan Ibu Tarmianti. Kira-kira Ya, dari yang tadi, ya silakan. Ya, yang nomor 2 itu jelas dari Jawa karena ada Blangkon, kemudian Beskap, Jarik, ya, Pak. Ya. Dan yang menjadi ciri-ciri perempuannya belakangnya pakai sanggul ya Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu Tarmianti atas jawabannya. Kita lanjut yang pertanyaan ketiga. Ini berasal dari daerah mana Bapak Afif? Dari Kalimantan, Pak. Dari Kalimantan. Kemungkinan dari Kalimantan gitu. Dari Sayang, Kalimantan. Pak. Iya, ciri-cirinya menurut Pak Afif, kenapa dari Kalimantan? Ini ada apa namanya? Yang belakang ini Pak, ada Tamengnya ya? Ini tamengnya. Itu yang menurut saya mungkin ciri khas dari Kalimantan sana. Baik, yang selanjutnya lagi Pak Rindrarto mungkin mau menjawabnya yang keempat. Yang keempat itu dari Papua, Pak. Dari Karena Papua. Dengan ciri dari khasnya apa? cirinya yaitu ada hiasan-hiasan wajahnya itu juga dari bulu-bulu di penutup kepalanya juga ada riasan-riasan di pakaiannya itu. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Rindarto. Yang berikutnya lagi kami berikan kesempatan untuk Bapak Afif. Yang kelima ini yang terakhir. Yang kelima
Mungkin ini dari Minangkabau ya, Pak. Minangkabau. Ya, kelihatan ini ya, kalau kita melihat dari adat Padang Minangkabau ini. Ini Ada dari kopiahnya identik dengan yang identik. yang dipakai perempuannya itu ya, Pak Afif ya. Iya, Pak. Juga itu Iya. rumah adatnya juga berbentuknya seperti itu kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi inilah tadi kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia, diantaranya yaitu selain bahasa, negara Indonesia juga memiliki kekayaan yaitu pakaian adat daerah tersebut yang memiliki ciri khas dari daerah masing-masing ya. Nah, baik kita lanjut ke yang berikutnya yaitu silakan untuk Bapak Ibu semua untuk membuat catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin di bawah ini. Mungkin saya berikan pertanyaan ini secara langsung saja untuk refleksinya. Yang pertama, saya berikan pertanyaan ini kepada Bapak Rindrato. Mengapa beberapa suku sulit menjawab? Mengapa beberapa suku sulit mencapai tujuannya, Bapak Rindrato? Karena beberapa suku tersebut itu masih ada yang berpegang pada tradisi lama, sehingga mereka tidak tidak menganggap bahwa suku lain itu sebenarnya lebih baik dan lebih bagus dari yang suku mereka itu. Jadi akhirnya untuk mencapai tujuannya itu agak sulit. Masih itu. Baik, terima kasih Pak Rindrato atas jawaban dari refleksi tadi. Yang kedua, ini ada pertanyaan yaitu apa saja yang menjadi kendala untuk mencapai tujuan? Bapak Muhammad Irhas Wicaksono. Mungkin dari bermacam-macam suku itu menjadi kendala untuk menjadi sebuah negeri yang harmoni, antara lain keberagaman mengenai bahasa yang bisa menjadi kendala. Jadi mungkin dari daerah Jawa tidak mengetahui bahasa daerah Sumatera atau Papua dan sebagainya. Yang kedua biasanya ya jarak yang terlalu jauh, tapi sekarang sudah terkondisikan dengan smartphone. Tapi biasanya kendalanya itu masih memegang teguh seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rin, masih memegang teguh adat istiadat yang menjadikan sulit masuknya kebudayaan atau akulturasi yang baru. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Irhas Wicaksono atas jawabannya. Dan ini refleksi yang terakhir, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Saya berikan kesempatan, silakan untuk yang mau menjawab, angkat tangan ya. Agar mudah mencapai tujuan, aturan manakah yang harus dirubah atau dihilangkan? Silakan untuk Bapak Ibu, mungkin yang akan menjawab, mengangkat tangannya. Raise hand. Ya. Saya mencoba ya Pak. Ya, silakan Ibu Tarmianti. Ya, terima kasih. Untuk mencapai tujuan, berarti aturan yang harus diubah mungkin dalam penggunaan bahasa. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan, kemudian dalam pendidikan atau dalam perdagangan, yaitu. Kemudian juga tadi menghilangkan sikap primordialisme ya, jadi menghilangkan anggapan bahwa suku satu lebih baik dari suku yang lain. Dan tentunya adalah sikap bertoleransi harus ditanamkan untuk menghormati perbedaan. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Tarmianti. Jadi yang saya dapat simpulkan bahwa untuk jawaban dari Ibu Tarmianti tadi dalam segala hal aspek kita harus menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua, kita menghilangkan sifat primordialisme tadi. Jadi dalam sifat primordialisme tidak ada suku yang mendominasi dalam negara Indonesia. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya? Ya, bisa. Saya lanjutkan lagi yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi, ini ada makna toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Konsepnya bahwa toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai
di tengah keberagaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia. Ini mengutip dari sumbernya United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Kemudian yang berikutnya lagi intoleransi. Maknanya adalah tindakan kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau antar golongan atau SARA. Merupakan segala bentuk perbedaan atau pengecualian, pembatasan, atau pemeliharaan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan berdasarkan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 6. Kemudian yang berikutnya lagi, makna dari sebuah radikalisme adalah sikap atau tindakan menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan, yaitu pertama NKRI, kedua Pancasila, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan SKB nomor 2 K/L tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN di tahun 2019. Nah, inilah contoh tadi penjelasan bahwa makna toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Saya lanjutkan yang maaf terputus sebentar masalah jaringan ya. Bisa dijelaskan bahwa dalam gambar ini memuat sebuah peristiwa, ada seseorang. Maaf, Pak. Ya. Gambarnya belum tampak. Belum tampak. Saya share screen lagi ya. Oke. Nah, sekarang nampak ya? Ya, sudah, Pak. Ini Pak, jelas, Pak. Ya, ini adalah sebuah peristiwa di mana ada orang sedang mendapatkan musibah, yaitu sakit ya. Kemudian dari kalangan agama tertentu kita bisa melihat di sini ada salibnya di sini ya. Lambang ya, Pak ya. Ya, lambang agama tertentu. Kemudian ada orang dengan agama Muslim menunjukkan bahwa sikap toleransi antar umat beragama, begitu ya. Bisa kita lanjutkan lagi ya untuk gambar yang berikutnya. Bisa, Pak, bisa. Nah, ini ada contoh gambar intoleransi ya. Ini ada gambar orang mengatakan bahwa kafir, murtad, ahli neraka, darahnya halal. Nah, itu adalah sikap intoleransi terhadap yang dianggap lain dengan mereka yang intoleran, begitu. Jadi menganggap bahwa pandangan lain dengan orang yang intoleran, bahwa orang yang berbeda itu dianggap halal dan segala macam, begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah sebuah peristiwa lagi, ada sebuah radikalisme. Di sini digambarkan adalah dengan sebuah peristiwa bom ya, Pak ya. Nah, ya. Dan saya lanjutkan lagi. Ini contoh konsep yang kedua adalah toleransi di sekolah. Ketika teman dari suku lain membutuhkan sesuatu, kita memberikan dengan ikhlas, tanpa memandang dari mana kita berasal, dari agama apa kita, kemudian dari suku apa kita, itu harus kita ikhlas memberikan sesuatu. Ini contoh praktik toleransi di berbagai pelosok negeri. Ini ada kalau di gambarnya kelihatannya ini maunya dengan etnis tertentu ya, etnis tertentu ya. Makan siang mereka bisa berdampingan. Iya, etnis Tionghoa bisa berdampingan ya di situ dari Bali ya. Ini menggunakan udeng ya. Yang berikutnya lagi, ini pokoknya terjalin sebuah komunikasi tanpa adanya kita melihat latar belakang dari mana orang tersebut, begitu ya. Bisa kita pahami ya. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya lagi. Ini ada contoh peristiwa di dalam sebuah toleransi di dalam sebuah masyarakat. Mungkin ada yang bisa mendeskripsikan dari gambar tersebut, barangkali. Pak Rindarto mungkin.
silakan. Ini mungkin sebuah pertemuan antara kerukunan beragama itu ada ya itu sedang bermusyawarah untuk apa kesempatan bersama itu Pak. Betul. Boleh menambahkan Pak? Ya silakan Pak. Ya, silakan Pak Susanip. Ya, dilihat dari gambar yang ada itu banyaknya latar belakang agama yang beda Pak, tapi terlihat di situ ada kerjasama yang baik antara yang satu dengan yang lainnya Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Dan ini sebuah contoh toleransi yang ada di dalam sebuah masyarakat. Terima kasih Pak Susanip ya tadi toleransi dalam sebuah masyarakat. Bahwa dijelaskan bahwa di sini ada sebuah peristiwa di daerah Tambrau, Papua Barat menjadi contoh yang indah. Panitia bertugas pada perayaan hari besar umat Kristen adalah umat Islam. Begitu juga sebaliknya, ketika umat Islam merayakan hari besarnya, umat Kristen membantunya. Ini di daerah Tambrau, Papua Barat. Dan mereka tetap bisa berjalan berdampingan tanpa adanya memerhatikan dari mana mereka berasal, dari agama mana mereka berasal. Begitu. Saya lanjutkan yang berikutnya lagi. Ini adalah tantangan intoleransi yang meninggi. Ternyata salah satu contoh intoleransi yang tinggi di sekolah, ada satu peristiwa, yaitu saya ambil di tahun 2020 saja, seorang siswa aktivis Rohis SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen, Jawa Tengah, merundung seorang siswi karena tak mau mengenakan jilbab. Akhirnya siswi tersebut pindah ke sekolah ke kota lain. Jadi ada peristiwa yang sangat serius, yaitu intoleransi yang ada di ruang lingkup sekolahan. Dan kemudian ini ada kasus intoleransi juga yang melibatkan umum ya. Jadi ini ada di sepanjang tahun 2019 ini imparsial telah menemukan 31 kasus intoleransi. 12 kasus yaitu pelarangan terhadap ritual pengajian, ceramah atau pelaksanaan kepercayaan agama. Nah, ini menunjukkan bahwa masih adanya intoleransi tinggi di negara Indonesia. Ya. Jadi ini pekerjaan atau PR buat kita untuk dapat mengatasi rasa intoleransi untuk masyarakat yang begitu tinggi di situ. Nah, baik, kita lanjutkan yang berikutnya lagi. Ini adalah sebuah solusi di mana untuk Bapak Ibu semuanya, untuk bagaimana kita dapat mengatasi sifat intoleransi tersebut, yaitu apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama berarti cara beragama, jalan tengah suatu pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi agama, seorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktikannya disebut moderat. Ya, ini ada satu contoh peristiwanya. Ini ada dialog yang dilakukan oleh dua orang. Ya, di situ ada orang yang bernama Putu ya. Putu, suara azan sudah berkumandang. Aku sholat dulu ya. Sholat asar dulu ya. Nah, kemudian Putu menjawab, ya Liv, silahkan kamu sholat dulu. Ini adalah contoh saling menghargai antar umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya. Begitu. Nah, baik, bisa dilanjutkan lagi Bapak Ibu ya semuanya. Ini yang berikutnya lagi, ini ada topik yang berikutnya lagi tentang profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran di sekolah tentunya kita harus ada penguatan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 indikator pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Nah, ini adalah konsep dasar profil pelajar Pancasila. Ada 6 pilar. Kemudian yang berikutnya lagi, ini adalah contoh batik pemersatu bangsa. Ya. Jadi kita bisa ketahui bahwa salah satu identitas dari negara kita yaitu memiliki kekayaan batik. Batik sudah menjadi go internasional bagi kita. Jadi
banyak orang dari orang luar negeri itu tahu bahwa batik itu berasal dari negara Indonesia. Ini sebuah warisan budaya yang sangat luar biasa, yang orang asing tentunya bisa tahu tentang batik. Nah, kekayaan budaya Indonesia itu tidak hanya bahasa, seni, tradisi, tetapi juga dalam fashion pakaian. Nah, bisakah Anda dapat menyebutkan dari mana asal batik di samping ini? Parang, Megamendung, batik 7 rupa, dan Sidomuk Nikawung batik 7 rupa tadi ya. Kira-kira dari mana? Megamendung dari mana ya? Nanti bisa dijawab melalui komentar di YouTube ini ya, di Zoom ini ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, bisakah Anda menemukan 3 perbedaan dari persamaan setiap batik tersebut? Itu juga nanti diberikan jawabannya lewat kolom komentar di kolom chat, maaf, kolom chat, bukan kolom komentar, kolom chat ya. Yang ketiga, bagaimana dengan batik yang Anda pakai saat ini? Bisakah Anda jelaskan asal batik yang Anda pakai dan apakah makna filosofi dari batik yang Anda kenakan? Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu di screenshot gambarnya, nanti tinggal Bapak Ibu jawab pertanyaan ini melalui chat di situ ya. Bisa dilanjutkan yang berikutnya lagi. Ini adalah makanan khas dari Indonesia. Ya, salah satunya adalah soto. Ya, dari nama soto ini itu bisa berasal dari daerah mana saja ya. Tiap daerah punya makanan khas soto ini ya. Saya tanya mungkin Pak Irhas pernah mencoba soto dari mana saja? Kalau masakan khas soto? Dari Kudus, dari soto tangan, Jawa, soto Sokaraja ya. Ada ya. Ya, ada soto Banjar juga. Nah, ini ada saya berikan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan. Ini ada jawabannya ya. Ada soto dari mana saja. Nah, kira-kira soto dari mana? Pak Rindarto? Itu kalau tidak salah ada karinya itu. Jadi mungkin soto dari mana ya dia? Lamongan. Oh, Lamongan ya benar. Ya. Dari Lamongan ya. Kari ya. Oke. Baik, yang kita lanjut yang D saja ini. Yang D soto dari mana ya kira-kira ya? Ini Pak Hirnas, mungkin Pak Rin ya. Dilihat dari ini soto dari itu Pak, dari sambelnya itu banyak sekali, itu berarti kan dari Padang itu Pak, karena dari Padang senang yang pedas-pedas. Yang pedas-pedas ya. Selain itu ada apa namanya? Yang pedas itu apa namanya? Masakan Padang itu. Ya, ada rendang. Rendang. Ya. Itu, jadi ini ada soto juga. Ya. Dari Padang berarti Pak. Iya, dari Padang. Oke. Selanjutnya lagi gimana ya? Ini adalah jawabannya saja. Ini adalah jawabannya ya. Pertama adalah soto. Soto itu adalah bermacam-macam dari berbagai daerah di negara Indonesia. Salah satunya dari Bandung, Betawi, dari Banjar, dari Kudus, dari Madura, dari Padang. Ya, ada Betawi, ada Makassar juga. Ada soto Jawa Tengah ya Pak ya? Jawa Tengahnya nggak ada ini ya. Jawa Tengah ya Kudus ya Pak. Biasanya kan soto Kudus. Ada Kudus ini Pak. Nah ini Pak dari Kudus. Oh iya ada. Ada Pak. Ya. Ini berdasarkan hasil voting yang ada di sini, yang kira-kira lapar itu pengennya soto yang mana. Nah mungkin dari peserta Bapak Ibu semua bisa menarik sebuah kesimpulan ya dari makanan yang ada di sini, kira-kira menjadikan sebuah closing statement ya. Pak Irhas mungkin silakan mungkin memberikan sebuah kalimat dari sajian kuliner khas Indonesia, soto. Ya, yang beragam. Yang beragam. Ini dari macam-macam soto itu ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Kita analogikan seperti suku dan budaya di Indonesia. Jadi ada berbagai macam soto, ada namanya soto Kudus, Banjar, dan sebagainya. Tetapi mereka itu bahan bakunya sama. Ada kopis, ada ayam, ada telur, ada sambal, dan sebagainya. Yang membuktikan bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa. Bineka Tunggal Ika. Demikian Pak.
terima kasih atas statementnya, luar biasa sekali Pak Muhammad Irhas Wicaksono ya. Dari makanan itu bisa menjadi sebuah quotes ya, atau menjadi sebuah kata-kata yang dapat kita petik ya, tentunya. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya lagi. Ini ada sebuah quote yang diberikan oleh dipaparkan oleh salah satu presiden kita, presiden pertama negara Republik Indonesia, yaitu beliau Bung Karno, yaitu statementnya bahwa negeri ini, Republik Indonesia, bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua, Sabang sampai Merauke, yaitu menurut Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Dan itulah tadi pemaparan kaitannya dengan topik kita, ya. Saya rasa sudah cukup tentang pembelajaran kita, yaitu saya cukupkan untuk ini ya, share screen-nya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu telah mengikuti diskusi kita mengenai topik kita tadi, yaitu tentang negeri penuh harmoni, yaitu topik yang kedua, kebinekaan Indonesia, ya, tentang wawasan kebinekaan global. Dan terima kasih telah mengikutinya. Silakan Bapak Ibu untuk Pak Muhammad Irhas untuk memimpin doa pada sore hari ini untuk menutup kita dalam kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Alhamdulillah pada sore hari ini telah selesai kegiatan diskusinya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Demikian tadi diskusi tentang wawasan kebinekaan global. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu telah mengikuti diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Dan saya sebagai penyaji, terima kasih. Mohon maaf sekali apabila banyak mungkin tutur kata atau penjelasan saya yang kurang dimengerti. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore.